Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Saran menunda pilkada tak hanya soal kesehatan. Pilkada saat pandemi bikin mutunya jadi rentan. Partisipasi berpotensi rendah, pengawasan akan melemah, perdebatan juga bisa tak terarah. Wajar jika partisipan sukar fokus memilih kandidat. Beban kehidupan saat pandemi sudah amat berat. Belum problem-problem akut pemilu yang masih berlaku, termasuk problem dana kampanye yang gelap melulu. Akan seperti apa pilkada di tengah puncak pandemi? Bisakah berharap para pemenang berkualitas tinggi? Inilah Mata Najwa, berebut tahta di tengah wabah. Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar. Saya rasa bukan dinasti lah. Pilkada serentak 2020 tetap digelar di tengah pandemi. Tak hanya persoalan kesehatan, sejumlah nama kontestan pun jadi sorotan. Di antaranya ada anak dan menantu Presiden Joko Widodo. Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Ya karena itu tadi bisa menyentuh orang banyak. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. Dan sudah bergabung di Mata Najwa, calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan calon wali kota Medan, Bobi Nasution. Selamat malam, Mas Gibran, Mas Bobi. Selamat malam, Mbak Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas berdua? Sehat-sehat terus semoga. Sehat, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Gibran dulu. Mas Gibran, itu tadi kita berbincang tahun lalu itu, ya hampir 2 tahun. Sempat bilang tertarik politik, sebelumnya bilang nggak tertarik, sekarang waktu itu tertarik, tapi masih lama, 20 tahun lagi. Tiba-tiba mencalonkan dari jadi wali kota. Apa yang berubah, Mas Gibran? Tidak ada yang berubah. Niat saya masih sama. Dulu saya jadi pengusaha, itu niatnya agar saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang saya masuk ke politik, niatnya masih sama. Niat saya adalah agar bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Niatnya masih sama, bermanfaat untuk orang banyak. Time frame-nya berubah, waktu itu bilangnya masih nanti 20 tahun, sekarang tiba-tiba sudah. Itu apa yang membuat time frame-nya menjadi begitu cepat berubah? Yang jelas sih ini, Mbak, niat saya masih sama, bermanfaat untuk orang banyak. Kalau time frame-nya dipercepat, ya mungkin karena saya sudah merasa siap sekarang. Itu aja. Mas, maju ini murni keputusan personal, terjun politik, atau ada andil ayahanda? Apakah berupa dorongan atau mungkin malah perintah? Enggak ada perintah. Ini murni keinginan saya sendiri. Tidak ada dorongan juga? Enggak ada. Dan tidak dilarang? Enggak ada perintah, enggak ada dorongan. Dan ini murni keinginan saya sendiri. Kan 2 tahun lalu saya sudah bilang, saya tertarik. Saya memang tertarik. Makanya sekarang saya maju.
Ketika memutuskan sekarang, kenapa harus sekarang? Kenapa tidak menunggu ayahanda selesai menjabat presiden? Ya itu tadi, karena saya sudah merasa siap, Mbak. Itu aja. Apakah mempertimbangkan faktor-faktor lain karena memang justru karena sekarang masih menjabat, karenanya mau mencoba supaya bisa lebih dimudahkan dalam tanda kutip? Apakah pertimbangan itu? Oh, kalau dimudahkan ya apa sih yang dimudahkan? Semua proses kan sudah saya lalui, semua persyaratan juga sudah saya penuhi. Mulai dari proses pendaftaran, proses misalnya fit and proper test internal, semuanya kan sudah saya lalui semua. Persyaratan juga sudah saya penuhi. Jadi ya tidak ada tahapan-tahapan yang saya lompati, nggak ada yang namanya shortcut atau apa. Kalau dimudahkan jelas itu nggak ada apa yang dimudahkan. Semua proses saya lalui. Tidak ada keistimewaan ketika dapat tiket maju calon partai, padahal baru daftar sebagai kader, sebelumnya tidak terlibat sama sekali kegiatan partai, malah kader lama yang pernah jadi pejabat daerah, sudah sempat dapat rekomendasi, tidak jadi masuk, digantikan oleh Mas Gibran, itu tidak bisa dibilang keistimewaan, Mas. Oh, kalau rekomendasi kan itu haknya Ibu Ketua Umum. Silakan Mas Gibran. Rekomendasi itu haknya, iya Mbak. Kalau rekomendasi itu kan haknya Ibu Ketua Umum, yaitu keputusannya ada di Ibu Ketua Umum. Kira-kira kalau pengusaha muda di Solo tidak punya pengalaman politik sama sekali, mau maju wali kota tapi bukan anak presiden, kira-kira bisa dapat rekomendasi itu? Nah, ya kita lihat dulu dong. Saya kan daftarnya lewat DPD Jawa Tengah. Waktu itu ada Pak Purnomo yang diusung dari DPC. Ya kita lihat dong Mbak, ininya progresnya seperti apa. Saya kan juga, saya seperti yang saya bilang tadi, saya melewati semua proses. Dan ketika awal 2020 sampai sebelum rekomendasi turun, elektabilitas saya sudah melebihi Pak Purnomo. Ya, itu mungkin salah satu pertimbangan juga dari Ibu Ketua Umum. Saya ini loh Mbak, awal-awal saya cuma punya 13% tuh. Lalu saya berjuang sampai saya dapat 55% itu di bulan Juni. Jadi ya ini ada prosesnya sebenarnya, ada prosesnya. Jadi Anda mau mengatakan menjadi anak presiden sama sekali tidak memberikan keistimewaan apapun terhadap proses pencalonan Anda di kota Solo, Mas? Ya saya rasa sih tidak. Sama sekali tidak ada. Yakin Mas Gibran? Saya yakin. Potensi jabatan wali kota sebagai anak tangga menuju posisi lebih tinggi, Mas, itu selalu terbuka. Ada presidennya dalam sejarah, Pak Jokowi sendiri. Saya sekedar ingin memastikan jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan. Pilkada belum selesai, Mbak. Masa mau mikir gubernur atau pilpres? Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayahanda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Kemudian ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu, apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Masa mirip sih? Saya kira beda. Enggak, yang jelas ini Mbak, pilkada Solo aja belum selesai, masa mau mikir pilgub atau pilpres? Enggak lah, kita fokus yang ada sekarang aja. Fokus memenangkan pilkada yang tadi menurut Anda didapatkan prosesnya betul-betul tidak ada bantuan dari ayahanda yang presiden. Baik, saya ingin ke Mas Bobi. Mas Bobi, mantunya Pak Jokowi. Kenapa sih harus dua-duanya, anak juga, mantu juga? Saya ingin tahu yang lebih punya duluan niatan siapa? Apakah Mas Bobi dulu, Mas Gibran, atau siapa yang lebih dulu? Ya, kalau saya
sudah pernah saya katakan juga, Mbak, kenapa maju, yang pasti pertama ngelihat kondisi di kota saya, di kota Medan, bagaimana perkembangan kota Medan dari beberapa tahun lalu yang saya rasa stagnan dari dua sisi pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik di infrastrukturnya itu stagnan, makanya saya memutuskan untuk maju di pemilihan wali kota tahun 2020 ini. Ya. Ya karena mungkin sama ya, karena kan ini pilkadanya serentak ya Mbak ya. Pilkadanya serentak ya, kebetulan saja mungkin Medan sama Solo pilkadanya 2020 serentaknya. Jadi ya bersamaan majunya. Yang kemudian menyampaikan lebih dulu ingin maju, apakah memang direncanakan di rapat keluarga, Mas? Ayo dua-duanya maju begitu. Ya enggak, ya di keluarga ya kami kan enggak dikekang Mbak ya, mau jadi pengusaha, mau jadi masuk ke politik, itu dibebaskan, tinggal ya kita kemarin cerita aja sama saya cerita sama orang tua, sama mertua, ya minta izin. Hanya minta izin sama orang tua. Tidak pernah sama sekali dibahas bagaimana rasanya publik akan melihat kok sampai ada 2 anak dari presiden maju mencalonkan diri di kontestasi. Itu tidak pernah dibahas bagaimana publik akan melihat. Mas Bobi? Yang dibahas sih kalau iya, halo Mbak? Yes. Putus ya? Mas Bobi, apakah misalnya tidak pernah? Iya, kalau ya. dari saya, terkhususnya Kota Medan yang maaf Mbak, apa putus-putus, mohon maaf. Saya ulangi ya Mas, apakah memang tidak pernah dibahas bagaimana publik akan melihat, merespon? Ada 2 anak presiden, dua-duanya maju mencalonkan diri di kontestasi, padahal ayahanda masih menjabat presiden. Tidak pernah dibahas itu? Kalau nanti kami nggak bisa kerja, barulah mungkin Mbak bisa direspon mungkin untuk masyarakat. Tapi bagaimana dengan, kalau saya tahu Mas Bobi, Mas Gibran kan kerap bilang, ini kontestasi, ini tidak melanggar konstitusi, ini bagian dari hak politik, hak berdemokrasi. Tetapi kalau dari etika politiknya, pernahkah itu dipertimbangkan? Ya kita melihat dari kebutuhan kotanya Mbak ya. Kalau di Medan sendiri memang butuh suatu perubahan, lonjakan yang luar biasa untuk membangun kota Medan ini. Ya kita tahu sendirilah Mbak, mungkin bisa searching, masyarakat juga bisa melihat secara langsung ataupun yang bukan warga Medan bisa searching bagaimana kondisi kota Medan, dan ini butuh suatu gebrakan, sebuah gerakan yang luar biasa untuk membangun kota Medan ini Mbak. Saya ke Mas Gibran sebelum saya break. Mas Gibran, aspek etika politik apakah dipertimbangkan Mas? Enggak, gini loh Mbak, pilkada ini kan sebuah sistem Mbak. Ada aturan regulasinya, ada undang-undang tentang pilkada, ada peraturan KPU, ada penyelenggaranya yaitu KPU, ada pengawasnya, Bawaslu, ada partai politik yang mengusung para calon. Ya saya kira kita harus percaya pada sistem ini, ini sistem yang bekerja dengan baik. Kan saya tadi sudah bilang semua proses sudah saya lalui, persyaratan, dokumen-dokumen sudah saya penuhi, tidak ada shortcut. Jadi kita harus percaya bahwa sistem ini, sistem yang telah kita buat bersama ini bisa bekerja dengan baik. Makanya kita ajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya tahapan pilkada ini, ya termasuk teman-teman media. Silakan nanti dinilai seperti apa. Tentunya aturan formalnya, sistemnya itu ada, dan secara normatif tentunya itu akan menjaga jalannya proses pilkada. Tapi tadi pertanyaan saya soal etika politik, etikanya bagaimana, dan itu yang belum dijawab. Setelah pariwara, kami akan kembali.